Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, apakah sudah berdoa? Belum. Oke, silahkan pimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelasnya. Siapa? Oke, siap. Siap. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Ibu akan absensi dulu ya. Oke, Ibu izin untuk melakukan absensi dulu. Oke, nanti pada saat absensi, Ibu akan memanggil nama kalian, terus jawabnya hadir dan siap. Gimana? Hadir dan siap. Ya, bisa? Oke. Adrian Zidan. Hadir dan siap. Oke. Ashila Wulansari. Hadir dan siap. Oke. Azril Primansyah. Hadir dan siap. Oke. Chalsa Cantika. Hadir dan siap. Oke. Davina Andela. Hadir dan siap. Oke. Hansen. Hadir dan siap. Oke. Moza. Hadir dan siap. Oke. Muhammad Rasid. Hadir dan siap. Hadir dan siap. Reza. Hadir dan siap. Oke. Safira. Hadir dan siap. Oke. Talita. Hadir dan siap. Oke. Windy. Hadir dan siap. Oke, alhamdulillah ada 12 orang hari ini dan hadir semua. Untuk memulai kegiatan hari ini, Ibu akan mengingatkan mengenai kesepakatan kelas kita ya. Ketika berada di laboratorium, kita harus meningkatkan K3 LH ya, di mana kita semua harus menggunakan APD ya, menggunakan APD. Sudah menggunakan jas lab hari ini? Sudah. Jas labnya sudah dikancingkan? Sudah. Yang belum boleh dikancingkan terlebih dahulu ya. Oke, lalu karena hari ini Ibu akan melakukan unjuk kerja, yaitu kalian nanti akan membuat larutan standar primer dan standar sekunder. Artinya harus melakukan sikap yang teliti, disiplin, dan hati-hati. Karena nanti kalian berhadapan dengan bahan kimia. Ya, bahan kimia. Dan harus teliti ketika mau menghitung terlebih dahulu. Siap? Oke, karena sudah siap untuk materi hari ini, Ibu akan mulai ya. Dari kalian, ini pertemuan yang keempat. Artinya pertemuan sebelumnya kalian sudah tahu apa itu larutan sekunder, apa itu larutan primer, dan menghitung konsentrasi. Berarti hari ini kita tinggal memantapkan dan unjuk kerja. Nah, kenapa sih kita harus bisa membuat larutan standar? Karena larutan standar ini nanti pada saat kalian ke dunia industri itu dibutuhkan untuk analisa volumetri. Ya, di sekolah pun sama kan ya. Kelas 11 nanti ketemu ATG, kita belajar tentang volumetri. Artinya ada proses pembuatan larutan standar, di mana larutan standar ini butuh ketelitian ketika membuatnya. Ya, artinya kalau tidak bisa, nanti analisa volumetrinya pun tidak akan bisa. Ya. Nah, jadi tujuan dari kita belajar membuat larutan standar ini adalah satu, kalian bisa membuat larutan standar primer dan larutan standar sekunder, dimulai dari menimbang, ya, lalu nanti melarutkan sampai bisa menghitung konsentrasi. Bisa? Oke, nah kita review sedikit ya tentang larutan. Apa sih yang dimaksud dengan larutan, Chalsa? Larutan adalah campuran homogen, solvent. Oke, jadi larutan itu adalah campuran homogen
ya antara zat terlarut yang disebut solut dan zat pelarut yang disebut solvent, ya. Nah, berarti masih ingat ya? Oke, lanjut sekarang perbedaan larutan standar, ya. Ada standar primer dan ada standar sekunder. Apa, Azril, standar primer? Oke, itu larutan standar ya. Kalau standar primer, Jidan? Larutan yang sudah diketahui konsentrasinya dengan pasti lewat perhitungan, pelarutan, perhitungan. Dan perhitungan. Jadi kalau standar primer itu zatnya sudah diketahui dengan pasti lewat, nah ada kata-katanya, ada lewat penimbangan, perhitungan, dan pelarutan, ya. Oke, lalu syaratnya apa saja sih syarat dari larutan standar primer atau ciri-cirinya? Coba Windy, Moja. Ada HCl. Syaratnya udah ingat syaratnya? Oke, Talita apa? Oke, Oke, ya. Jadi syaratnya itu karena tadi harus teliti pembuatannya, berarti primer itu standar primer itu satu harus murni, kedua harus stabil ketika penyimpanan atau penimbangan, tidak higroskopis, ya. Artinya MR atau AR-nya atau BE-nya itu tinggi, ya. Lalu mudah dilarutkan, ya, sehingga bisa disebut sebagai standar primer. Contohnya apa, Moja? Contohnya ada HCl. HCl? Iya. Yakin? NaCl. NaCl. Terus? Sama natrium tetraborat dekahidrat. Terus? Sama asam oksalat dekahidrat. Dekahidrat atau dihidrat? Dihidrat, ya. Jadi ada contohnya. Yang satu nanti kita membuat asam oksalat, lalu yang kedua ada natrium tetraborat dan ada NaCl. Sedangkan apa larutan standar sekunder, Windy? Larutan standar sekunder adalah larutan yang diketahui konsentrasinya melalui standarisasi yang menggunakan larutan standar primer. Oke, jadi kalau standar sekunder itu baru diketahui konsentrasinya setelah dilakukan standarisasi menggunakan standar primer, ya. Berarti apa syaratnya dari standar sekunder, Sapira? MR atau BE-nya rendah, Terus? keluarnya rendah, Ya, tidak stabil. Oke, ya jadi kebalikannya ya dari standar primer. Oke, lalu contohnya apa, Asyila? Contoh larutan standar sekunder ada NaOH dan Ada NaOH, HCl ya contohnya, dan banyak lagi sebetulnya. Oke, nah sekarang pernah lihat ini? Sering ya dipakai, digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang suka ngebaso, makan baso, suka asam, itu ditambahkan asam cuka. Nah, suka dilihat labelnya, ada keterangan asam cuka 25%. Artinya apa sih 25% itu? Ada yang bisa? Angkat tangan. Kan persen itu di pertemuan sebelumnya ada berat per berat, berat per volume, volume per volume. Artinya kalau 25% itu 25 gram dalam 100 mili. Atau 25 gram dalam 100 gram pelarutnya. Ya. Oke. Dilanjut. Nah, apakah penting kalau kita bikin larutan standar harus dikasih label? Penting nggak? Penting. Fungsinya ketika kita membuat larutan standar, memberikan label, itu satu, mencegah resiko tertukar. Ya. Kedua, mencegah resiko kecelakaan. Kalau ternyata itu bukan Aquades, misalkan isinya asam pekat gimana? Ya. Dan yang ketiga, pasti itu menjadi sumber kesalahan nanti ke depannya. Makanya wajib memberikan label di dalam larutan yang kita buat, ya. Oke. Lalu apakah sudah duduk berkelompok? Sudah, boleh dikeluarkan HP-nya karena kita mau melakukan asesmen awal terlebih dahulu, ya.
Jadi asesmen awal ini adalah untuk mengukur seberapa kalian paham tentang materi yang sebelumnya dan yang akan kita kerjakan, ya. Oke, boleh di-scan terlebih dahulu untuk mengerjakan. Waktu pengerjaannya 5 menit ya. Bisa? Oke, tidak usah tengok kanan kiri, ini sesuai dengan kemampuan kalian. Diisi namanya, emailnya, baru mulai mengerjakan. Ya. Di situ ada 10 soal, satu soalnya itu 10 poin untuk mengecek kefahaman kalian tentang materi sebelumnya dan yang akan kita masuk ke materi selanjutnya. Kalau perlu untuk memotret boleh dibuka tulisan. Bisa?
Sudah, Ijril? Sudah? Sudah, Windy? Sudah. Yang sudah boleh disubmit. Oke, 3 orang. Oke, 5 orang. Dah, Asila, Safira udah? Dah, Sasa sudah 7. 5 orang lagi. Kita lihat nanti langsung hasilnya ya. 10 orang, 2 orang lagi. 11 orang. 1 lagi. Udah? Udah. Sudah? Belum terbu. Oh, tinggal Zidan. Dah? Oke, ya, alhamdulillah. Kita lihat ya. Oke. Windy salah satu ya? Oke. Windy, Azril, Talita, Chelsea, Safira, Moja, dan Jidan. Oke, kita bahas dulu ya. Kita bahas dulu tentang asesmen awalnya sebelum ke materi. Ya, boleh dilihat lagi soalnya tadi. Yang nomor 1. Syarat dari larutan standar primer yang benar. Tadi standar primer itu harus punya kemurnian yang tinggi. Berarti A. Terus rumus molekulnya sudah diketahui dengan pasti, C, dan BM atau BE-nya tinggi, E. Berarti A, C, E. Jawabannya C, ya. Yang kedua, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Jawabannya B. Yang termasuk ke dalam konsentrasi larutan standar adalah yang ada konsentrasinya. Kita kan sudah belajar konsentrasi, ada normalitas, molaritas, persen, ya. Nah, ya ppm. Nah, berarti yang mana nih? 2N di sini, ya, yang D. Lalu yang nomor 4, larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dengan pasti melalui penimbangan, pelarutan, dan perhitungan. Berarti itu standar primer. A. Yang kelima. Nah, ini pengertian apakah gram ekuivalen dalam 1 liter larutan? Normalitas. A. Jumlah banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan adalah pengertian dari konsentrasi. Dan yang ketujuh, zat terlarut disebut juga solut, ya. Pelarut disebut juga solvent. Hati-hati tertukar.
Kelompok larutan primer. Nah, standar primer. A, natrium tetraborat. Terus siapa lagi? D. Berarti A dan D. Yang C. Terakhir, berapa gram zat yang harus ditimbang bila akan membuat larutan standar sekunder NaOH1N dengan volume 100 ml? Diketahui MR NaOH-nya 40 gram per mol. Itu udah langsung diketahui MR-nya ya. Berarti kita tidak usah menghitung MR ya. Nah, berarti boleh Ibu jabarkan dulu ya. Nah, jadi kita hitung dulu. Masukkan dulu rumus normalitas. Normalitas itu rumusnya apa? Gram per BE dikali 1000 per volume dalam mili. Ya. Nah, BE itu apa sih? Berat ekivalen. Gimana cara mencari BE? BE itu MR ya dibagi jumlah H plus atau OH min kalau di asam atau basa. Ya, kebetulan di sini kita mau menghitung NaOH. NaOH itu terionisasi jadi apa? Na plus ditambah OH min, berarti jumlah OH minnya 1. Berarti BE-nya itu tadi MR NaOH berapa? 40 gram dibagi 1, berarti tetap BE-nya 40. Nah, gimana cara mencari gram? Di situ disuruh mencari berat NaOH yang ditimbang, berarti kita kalikan aja. Ya, gram sama dengan N kali BE kali volume. Ya, kali volume. Volumenya harus dalam apa? Liter. Karena kembali lagi pengertian dari normalitas itu adalah gram ekivalen dalam 1 liter. Oke, masukkan. N-nya harus buat berapa katanya di soal? 1 N. BE-nya udah dicari tadi 40. Ya. Terus volumenya. Kita lihat di sana volumenya adalah 100 mili. Diubah ke liter berarti dibagi 1000. Berarti berapa? 0,1. Nah, berapa? 4. 4 apa? Ya. Iya. Jadi jawabannya yang B. Ya, itu. Oke, jangan dilupakan untuk rumusnya ya. Oke, selanjutnya Ibu akan masuk ke tahap setelah asesmen ya. Tadi ada beberapa orang yang memang masih kurang, tapi setelah ada umpan balik semoga nanti lebih mengerti ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi yang selanjutnya, karena hari ini kita mau unjuk kerja yaitu membuat larutan standar primer dan standar sekunder. Berarti ya harus tahu dulu tahapannya. Kalau larutan standar primer ya, larutan standar primer tadi pengertiannya apa? Larutan yang sudah diketahui konsentrasinya dengan pasti lewat penimbangan ya, pelarutan dan perhitungan. Artinya dia pembuatnya harus teliti. Ya, harus teliti karena konsentrasinya sudah diketahui dengan pasti. Ya, artinya kalau teliti nanti menghitungnya pun harus hati-hati ya, menghitung massa zat pertama. Kedua, menimbang. Jadi setelah menghitung massa zat, kita menimbang ya zat standar primernya. Oke, setelah menimbang apa yang dilakukan? Melarutkan ya. Nah, melarutkan ini karena teliti ya, harus teliti, berarti proses melarutkan harus menggunakan alat yang ketelitiannya lebih tinggi ya. Nah, kira-kira siapa? Apakah menggunakan labu ukur atau menggunakan gelas kimia? Oke, labu ukur lebih teliti dibandingkan gelas kimia. Artinya setelah menimbang, melarutkannya di dalam labu ukur. Labu ukurnya yang berapa mili sesuai dengan kebutuhan. Ya. Oke, lanjut setelah melarutkan
Berarti kita nanti masukkan ke dalam botol reagen ya. Jadi setelah dilarutkan, proses melarutkan itu kan dihomogenkan terakhirnya, baru kita masukkan ke dalam botol reagen. Jangan lupa diberikan label ya. Oke, lalu larutan standar sekunder. Oke, standar sekunder. Karena larutan standar sekunder itu pengertiannya baru diketahui konsentrasinya setelah dilakukan standarisasi dengan menggunakan standar primer. Artinya sama, dia juga dihitung dulu ya. Hitung dulu massa zat yang diperlukan. Kedua, penimbangan. Kira-kira penimbangannya di neraca apa ya? Teknis atau analitis? Kalau sekunder boleh teknis, boleh analitis, tergantung di laboratoriumnya adanya neraca apa, ya. Berarti penimbangan menggunakan boleh neraca teknis, boleh neraca analitis. Oke, lalu melarutkan, masuk ke proses melarutkan. Kira-kira melarutkannya menggunakan alat apa? Apakah labu ukur atau gelas kimia juga boleh? Boleh, karena ini larutannya standar sekunder ya. Di gelas kimia, jangan lupa aquadesnya diukur terlebih dahulu. Di apa? Di gelas ukur. Ya. Itu. Jadi ukur dulu aquades yang diperlukan untuk melarutkannya di gelas ukur, baru nanti itu yang digunakan untuk melarutkan. Ya. Lanjut, setelah itu yang keempat setelah melarutkan sama, akhirnya setelah dihomogenkan diaduk menggunakan batang pengaduk, berarti kita masukkan ke dalam botol reagen. Ya, jangan lupa sama diberikan label. Ya. Oke, diulangi lagi untuk larutan standar primer, menghitung massa zat terlebih dahulu, kedua menimbang zat standar primer. Nah, kalau ini harus teliti berarti menggunakan neraca analitis ya. Lalu dipindah tuangkan, dilarutkan ke dalam labu ukur secara kuantitatif, harus teliti. Dimulai dari membilas tutup botol timbang ya, melarutkan di dalam botol timbang sedikit, baru dipindah tuangkan, dibilas sampai bersih sebanyak 3 kali ya. Nah, dari situ berarti kita bilas lagi batang pengaduknya kalau sudah pindah semua zatnya, lalu corong ya, lalu dinding lebu ukur. Tanda bataskan di bawah meniskus ya, tanda batas. Setelah itu seka dinding lebu ukur, baru ditanda bataskan. Homogenkan. Ya, lanjut nanti setelah dihomogenkan masukkan ke botol reagen dan beri label. Sedangkan standar sekunder berarti sama, hitung dulu massa zatnya ya. Ditimbang boleh di neraca teknis atau analitis, tergantung neraca apa yang ada di laboratoriumnya ya. Lanjut melarutkan. Melarutkannya boleh di gelas kimia, tapi sebelumnya ukur dulu aquades di gelas ukur. Oke, paham? Oke ya. Nah, setelah nanti kalian melarutkan ya, baru masukkan ke dalam botol reagen. Ya. Larutan apa yang mau kita buat hari ini? Standar primernya yang akan kita buat di unjuk kerja yaitu membuat larutan standar primer H2C2O4 2H2O ya, 0,1 N ya. Sebanyak, nah nanti kelompok 1 sebanyak 100 mili, kelompok 2 sebanyak 200 mili. Ya. Oke. 250 ya. Oke, tuh. Sementara larutan standar sekunder itu dikerjakan nanti oleh kelompok 3, yaitu akan membuat larutan standar sekunder. NaOH, apa NaOH? Natrium hidroksida plus minus 0,1 N sebanyak 100 mili.
Harus diperhatikan untuk melarutkan NaOH menggunakan Aquades bebas CO2. Ya, itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke unjuk kerja? Ibu, Ya. kalau yang itu jumlah valensi H plus sama O aminnya kan Ya. untuk buat mencari BE. Ya. Jumlahnya beda-beda, Bu. Ya, pasti beda-beda tergantung H plusnya berapa, OH minnya berapa, tergantung asamnya apa, basanya apa. Contoh, kalau misalkan nanti asamnya di sini H2C2O4 2H2O. Kira-kira berapa yang dia lepaskan H plusnya? Terionisasinya jadi apa? C2O4 min 2 ditambah H plus. H plusnya di sini 2, berarti sebelah sini juga dilepaskan 2. Berarti dia nanti jumlah H plusnya dibagi MR-nya dibagi 2 H plusnya. Ya. Nah, sementara tadi NaOH dia melepaskan OH minnya 1. Ya, berarti nanti BE-nya MR-nya itu dibagi 1. Ya. Kalau H2SO4 kira-kira berapa? H2SO4 2. Oke. Ya, bisa? Oke, ada lagi? Aku, Bu. Oke, boleh. Sheila apa? Kenapa NaOH harus dilarutkan menggunakan Aquades bebas CO2? Oke, karena kelompoknya NaOH ya. Berarti kenapa tadi NaOH harus dilarutkan menggunakan Aquades yang bebas CO2? Jadi Aquades itu air itu mengandung CO2. Ya, ketika dia digunakan untuk melarutkan NaOH nanti bereaksi menjadi ya, NaOH. Nah, jadi garam karbonat Na2CO3. Ini nanti yang akan mempengaruhi konsentrasi NaOH dan terbentuk endapan putih. Makanya harus menggunakan Aquades bebas CO2. Jadi Aquadesnya dipanaskan terlebih dahulu, lalu didinginkan, baru digunakan untuk melarutkan. Ya, oke, dipahami? Oke, sebelum ke unjuk kerja, berarti Ibu mau memberikan dulu LKPD ya. LKPD ini nanti kalian isi. Ya, boleh kelompok 1. Oke, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Jadi nanti di situ kalian boleh berdiskusi dengan teman sekelompoknya, ya. Ditulis dulu di depan nama kelompoknya, anggotanya siapa aja. Di LKPD pertama boleh dibuka dulu, itu ada proses menghitung terlebih dahulu massa zat yang akan kalian timbang nanti di unjuk kerja, ya. Dibaca dengan baik, dihitung dulu. Lalu setelah itu nanti buka di LKPD yang kedua, di belakangnya lagi. Di situ ada tentukan prosedur kerjanya, tahapannya, berikan nomor per tahapannya yang baik dan betul ya, secara teliti. Lalu dibuka lagi LKPD yang ketiga, pindahkan hasil diskusinya mengenai prosedur kerja, menentukan prosedur kerja, buka lagi. Terakhir, tentukan alat dan bahan. Di depan kalian ada alat-alat yang akan kalian gunakan untuk membuat larutan standar primer. Gunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke, bisa? Ada yang ditanyakan dulu untuk mengerjakan LKPD? Waktunya singkat, hanya 5 menit. Ya, dimulai dari sekarang. Ya, silahkan. Yo, berdiskusi langsung. Oke, boleh berdiskusi bersama. Hanson boleh pindah ke sebelah sana supaya bisa ikut. Nah, supaya bisa ikut untuk berdiskusi. Oke, dibaca baik-baik ya.
Ya, boleh, silahkan. Dituangkan sisa polusi bebas CO2 sisa dia 8 ini dulu masih ini dulu apa ini ditutup dulu ada dulu dapat dan simpan di rak bahan dan mulai digunakan sasaran sisi berarti ada dari 5 aja. Ya, 250 ini dari sana ada yang sudah beres? 30 kali 60. Cara mana? Buat ini kan, buat Cara datang madu ini satu. Belas sempurna sebenarnya.
Intinya boleh dilihat di depan, itu penjabaran. Intinya yang di depan, ini penjabaran. Kan kalau udah menghitung berarti menimbang dulu. Menghitung, oke, siapin alat baru menimbang. Oke, jangan lupa dikasih nomor. Disiapkan alat dan bahan Sudah? Kalau sudah berarti siap-siap untuk memaparkan hasil pekerjaan LKPD-nya ya, berkelompok ke depan. Ya? Boleh menggunakan bahasa sendiri, boleh dari yang situ. Ya. Secara singkat. Ya, secara singkat. Kelompok 3 beres? Kelompok 2? Belum? Kasih nomor dulu, mending. Udah. Coba dihitung. Siapkan. Iya, ini kan 1, ini kedua. Terus ditimbang. Udah ditimbang? Ini dulu, Bron. Ditambahkan aquades ke dalam botol timbang. Diaduk menggunakan pengaduk. Iya. Nah, itu. Terus, enggak. Udah itu mana lagi? Sini, Bro. Dituangkan dulu kan. Ditambahkan aquades ke dalam botol timbang. Udah ditimbang itu kan. Lalu diaduk menggunakan batang pengaduk. Terus dituangkan ke dalam. Oh iya, oke, betul ya, Jen. Mana? Kan. Ini. Pindah tuangkan zat padat yang telah dilarutkan dari botol timbang ke labu ukur. Ini yang kelima. Nah. Baru setelah itu ini. Ya. Ini 5, ini 6. Nah. Pindahin dulu kan, baru dibilas. Oke, terus setelah dibilas, ya, terus dari situ, ya, bawa tanda batas dulu, terus, ya, terus, oke, terus,
13, 14. Ya, oke. Boleh secara singkat. Menggunakan dosis sendiri. Udah? Oke. Kelompok 1. Ibu kasih waktu tambahan. Belakangnya yang alat. Alat pengajar. Siap ke depan, memaparkan ya. Memaparkan hasil diskusinya dimulai dari berapa gram massa yang nanti akan kalian timbang ya. Terus larutannya nanti dilarutkan di apa ya. Dipaparkan cara kerjanya, lalu alat yang digunakannya apa saja. Kalau misalkan menurut Ibu ACC, berarti langsung unjuk kerja ya. Oke, kita mulai dulu dari kelompok 3. Ayo, kelompok 3 ke depan. Ayo, kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang buat larutan NaOH. Di sini ada Rasid, aku, Eja, ketiga ada Windy, keempat ada Asila. Seperti itu. Dihitung ada 0,1 N, PE-nya dekat 40, sama volumenya di sini ada 0,1. Perhitungannya ada 0,4 gram. 0,4. Berarti yang ditimbangnya nanti NaOH-nya 0,4 gram. Oke, lanjut. Bagaimana prosedur kerjanya menurut kelompok 3? Jelaskan secara singkat. 1. Disiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Dihitung massa zat padat yang diperlukan. 3. Ditimbang zat padat sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan alat timbang. 4. Disiapkan aquades bebas CO2 dalam gelas ukur. 5. Pindah tuangkan zat padat yang telah dilarutkan dari botol timbang ke gelas kimia. 6. Bilas botol timbang dengan aquades hingga padatan dipindah ke dalam gelas kimia hingga berisi lakukan 3 kali sampai padatan berpindah ke gelas kimia. 7. Dituangkan sisa aquades bebas CO2 di sisa di gelas ukur. 8. Dilarutkan dengan menggunakan aquades bebas CO2 yang telah diukur menggunakan gelas ukur ke botol timbang sedikit demi sedikit. 9. Diaduk hingga homogen menggunakan batak pengaduk. 10. Dituangkan ke dalam botol reagen yang sesuai menggunakan colong. 11. Diberi label yang sesuai untuk larutan standar primer yang telah dibuat. 12. Ditutup rapat dan disimpan di rak bahan reagen yang sesuai untuk selanjutnya digunakan saat standarisasi. Oke, ya. Ibu mau kasih koreksi dulu sedikit boleh? Berarti tahapan yang pertama itu dihitung terlebih dahulu massa zat yang kita perlukan. Ya, baru yang kedua kalau sudah didapatkan berapa gram yang mau kita timbang, kita siapkan alat dan bahan. Ya, kita cross check alat dan bahan apa saja yang mau kita gunakan. Ya, nah setelah itu timbang zat NaOH karena tadi NaOH itu padatan, berarti ditimbang sesuai dengan kebutuhan. Tadi menimbang 0,4 gram. Ya. Setelah itu digimanakan lagi? Nah, setelah ditimbang, kita siapkan dulu aquades bebas CO2 di labu ukur. Tadi kan dilarutkannya berapa mili? 100 mili ya. Kita membuat 100 mili, berarti siapkan nanti 100 mili. Setelah itu digimanain? Setelah disiapkan aquades bebas CO2, baru dilarutkan ya, dilarutkan terlebih dahulu menggunakan aquades bebas CO2 yang telah diukur menggunakan gelas ukur ke botol timbang ya. Jadi tadi dituangkan sedikit demi sedikit ke botol timbang ya. Nah, baru setelah itu pindah tuangkan ke gelas kimia ya secara kuantitatif. Bilas botol timbangnya pakai aquades yang ada di labu ukur. Ya, bilas sedikit demi sedikit sampai semua padatannya
terpindah ya ke gelas kimia. Nah, baru dari situ diaduk sampai homogen menggunakan batang pengaduk. Setelah itu dituangkan ke botol reagen, baru diberilah label. Ya. Oke, bisa. Nanti dari situ kan kalau NaOH harus distandarisasi ya untuk mengetahui berapa konsentrasi pastinya. Berarti ditulisnya masih plus minus 0,1. Oke, alat yang dibutuhkannya apa saja untuk membuat NaOH? Alat yang diperlukan pertama ada gelas kimia dengan volumenya itu 150 mili dan banyaknya itu 250 mili. Oke, terus? Yang kedua ada botol timbang yang diperlukannya itu 1. Ya. Kemudian ada corong 1 buah, lalu ada batang pengaruh 1 buah, lalu ada gelas ukur dengan volumenya 100 mili sebanyak 1 buah. Kemudian ada pipet tetes 1 buah, lalu spatula 1 buah, dan yang terakhir ada botol sampel 1 buah. Lalu bahan yang diperlukan pertama ada padatanya nafas dan yang kedua ada aquades. Aquades bebas CO2. Oke, silahkan boleh duduk. Nanti boleh persiapan alatnya dulu sebelum menimbang ya. Oke, jadi sambil menunggu temannya untuk presentasi, kalian boleh memisahkan dulu alat yang mau digunakan ya. Oke, silahkan boleh duduk kelompok 3. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok 1. Kelompok 1. Ibu, Ya. nyiapin alat. Pisahkan dulu saja. Ya, pisahkan dulu. Alat tulisnya disimpan ke tempat yang lebih aman, ya. Oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini kelompok 1 mau mempresentasikan. Mau memperkenalkan dulu kelompok 1 ada saya sendiri ada Zidan. Ada aku tadi aku Tina. Ini pertama aku akan menjelaskan berapa gram yang akan kami timbang dari asam oksalat, yaitu ada 0,63 gram yang akan kami timbang. 0,63 gram. Oke, lanjut. Ini ada cara kerjanya. Yang pertama, dihitung massa zat padat yang diperlukan. Yang kedua, disiapkan alat tambahnya. Lalu yang ketiga, ditimbang zat padat sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan botol timbang. Terus yang keempat, ditambahkan aquades, terus diaduk menggunakan batang pengaduk. Yang kelima, pindah tuangkan zat padat yang telah dilarutkan dari botol timbang ke lampu ukur secara kuantitatif. Terus yang keenam, bilas botol timbang dengan aquades dengan padatan timbang ke dalam lampu ukur. Dilakukan 3 kali sampai padatan berpindah ke lampu. Lalu yang ketujuh, bilas batang pengaduk bagian colong dinding lampu ukur. Yang kedelapan, ditambahkan aquades hingga di bawah tanda batas, lalu sekan dinding lampu ukur menggunakan kata pisah. Yang ke-9, ditanda bataskan hingga batas minus lampu ukur menggunakan aquades dan tanda batas. Yang ke-10, dihomogenkan sebanyak 20%. Lalu yang ke-11, dituangkan ke dalam botol reagen menggunakan colong. Yang ke-12, diberi label yang sesuai untuk larutan standar primer yang telah dibuat. Yang ke-13, ditutup rapat dan disimpan di rak bahan reagen yang sesuai. Untuk selanjutnya digunakan standarisasi. Dan yang terakhir, dihitung konsentrasi normalitas larutan standar primer yang didapat dari protein. Oke, ya. Jadi tahapannya sudah betul, ya. Berarti nanti setelah ini menyiapkan dulu alat dan bahan. Kira-kira alat bahan yang digunakannya apa? Untuk alat, 1 botol timbang sebanyak 1 biji, 2 spatula sebanyak 1 biji, 3 batang pengaduk sebanyak 1 biji, 4 corong sebanyak 1 biji, botol sempak sebanyak 1 biji, 6 labu ukur 100 ml sebanyak 1 biji,
7 bibir tetes sebanyak 1 biji, dan 8 neraca analitis 1. Untuk bahannya, 1 ada larutan padat H2C2O4 2H2O asam oksalat 2 Aquadex menyebar. Kalau asam oksalat nggak usah ya, nggak apa-apa. Pakai Aquadex biasa saja ya. Oke. Berarti asam oksalat itu primer, sekunder? Primer. Berarti harus teliti ya. Ketika menimbang dan melarutkannya harus kuantitatif ya. Oke, boleh duduk. Dipersiapkan dulu alat yang mau digunakannya, yang tidak dipinggirkan, dan alat tulisnya juga ya. Lanjut, terakhir kelompok 2. Sekian peserta dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 2 dengan saya sendiri Salsa, dengan rekan-rekan saya ada Reza, Safira dan Azir. Di sini kami akan memaparkan penjelasan diskusi kami, yaitu pembuatan asam oksalat 0,1 sebanyak 250 ml. Ada pula perhitungan yang telah kami dapatkan, yaitu sebanyak 1,575 gram asam oksalat yang harus ditimbang. Lalu rekan saya Safira akan mendapatkan cara pembuatan asam oksalat. Dihitung massa zat, 2 siapkan alat timbangan, 3 ditimbang padatan asam oksalat, 4 tambahkan Aquadex lalu diaduk, 5 lalu gunakan labu ukur secara kuantitatif, 6 gelas sebanyak 3 kali, 7 gelas batang pengaduk, kemudian colong dinding labu ukur. Yang ke-8 menambahkan Aquadex hingga di bawah tanda batas, yang ke-9 ditanda bataskan hingga batas terus. Yang ke-10 memungkinkan 20 kali. Yang ke-11 dituangkan ke botol reagen. Yang ke-12 diberi label yang sesuai untuk larutan standar lainnya. Yang ke-13 ditutup rapat, disimpan di rak. Yang ke-14 dihitung konsentrasi normalitas larutan standar lainnya. Sebanyak 1 gelas. Yang kedua ada batang pengaduk sebanyak 1 gelas. Yang ketiga ada bubuk sebanyak 1 gelas. Yang keempat ada telur gelas sebanyak 1 gelas. Yang kelima ada bubuk gelas sebanyak 1 gelas. Yang keenam ada nasi bubur volume 250 ml sebanyak 1 gelas. Dan terakhir ada spatula sebanyak 1 gelas. Bahannya yaitu asam oksalat padatan, 2 Aquadex. Oke. Berarti ini membuat larutan standar primer asam oksalat 0,1 N sebanyak 250 ml. Karena standar primer berarti harus ditimbang dengan teliti ya, dipindahkan ke dalam labu ukur secara kuantitatif. Oke, siap? Oke, terima kasih sudah betul untuk mengurutkan prosedur kerja. Boleh ditutup? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas untuk proses pembuatan larutan standar. Berarti kita akan lanjut ke berikutnya, yaitu adalah mengenai unjuk kerja. Ya, kita mau praktek. Kita mau membuat larutan standar primer dan sekunder. Berarti sesuai dengan bagiannya masing-masing. Ya, boleh dimulai dari sekarang. Waktu untuk unjuk kerjanya 40 menit. Gunakan waktunya sesuai dengan tepat waktu, teliti, gesit, hati-hati ya. Nah, ketika menimbang berarti yang satu menimbang, temannya mohon mempersiapkan alat-alatnya ya. Time manajemennya digunakan ya. Jangan lupa untuk kebersihan mejanya juga diperhatikan ya. Boleh dimulai dari sekarang. Ya, kelompok 1 boleh, kelompok 2, kelompok 3. Ya, nimbang.
Oke, untuk neracanya Oke. Oke, untuk neraca analitisnya dicek dulu ya water pass-nya. Udah di tengah? Udah, oke. Boleh mulai untuk menimbang. Hati-hati untuk kelompok yang membuat NaOH, aquadesnya yang bebas CO2. Diukur dulu di di gelas ukur ya. 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 Berarti kalian menyiapkan dulu alatnya. Ya. Alatnya disiapkan dulu. Menyiapkan apa? Berarti ngebukur, udah dipasang corong. Hati-hati nanti ini harus kuantitatif ya. Ya, teliti jangan sampai banyak yang tercecer atau tumpah ya, apalagi tumpah. Karena kan ini primer, standar primer ya. Oke, ini asam oksalatnya nanti dilarutkan 250 ml. Jadi harus dipasang apa dulu berarti? Siap-siap lah. Siap-siap menimang lah. Oh ya, ya, bisa aku ada ini di sini, bisa lah. Itu ya itu. Oh. Oke, siap-siap kelompok 2 menimbang.
Ya, ya betul. Langsung dimasukkan nanti ya. Oke, dibersihkan terlebih dahulu menggunakan ini. Bersihkan dulu lah pakai kuas. Takutnya nanti ada yang tersisa bekas tiban. Oke, Alam menimbang berapa gram? Dulu. Ditimbang dulu berat botol timbang kosongnya. Yang kelompok 2 sudah ini kuadres bebas CO2 nya sudah diukur berapa mili? 100 mili. Jadi nanti larutinnya dari yang itu ya, jangan ngambil lagi dari ya betul semua. Jadi gunakan sampai 100 mili. Boleh. Boleh. Tutup dulu. Ya. Oke. Ambil dulu. Oke, dibersihkan dulu dalamnya pakai kuas. Untuk yang NaOH boleh ini labelnya, label reagennya boleh dicatat dulu. Yang asam oksalat mau perwakilan siapa, kelompok 1 atau 2 yang mau buat?
Berapa gram ini timbangnya? Oke. Kurangin lagi. 0,4. Ya, boleh. Karena sekunder kan. Tutup dulu. Cerat dulu. Ya, tanggal pembuatannya hari ini. Kelas, ya, kelas berapa? Ibu maaf. Udah, Mbak. Oke, ya sudah. Boleh makin Pak. Ya, betul kelas 10. Dicatat 10. Oke, homogen kan? Jangan lupa. Windy sudah mulai memindahkan? Belum? Oke, diatur volumenya ya Win ya. Karena cuma 100 mili, jadi harus pindah semua. Kemungkinan itu udah jenuh, boleh pindahkan dulu aja. Pindahin dulu aja, nanti dibilas lagi. Sudah? Sudah ke sini ya, yang udah masukkan ke botol reagennya, ditempel dulu Jidan. Tempel dulu. Ya, betul. Soal itu yang berat timbang. Yang berat timbang masih ini dulu. Ya. Yang itu daftar kemarin langsung jelas ada pakai sistem Ya. Coba. Nah, bentar. Jangan dikasih lagi kan. Nah. Bukan ada. Bukan. Oh, bukan kewajiban. Udah. Ya. Jelas. Enggak, itu dulu botol timbang dulu. Ya, sudah. Pakai corong ya. Corongnya udah ada di situ. Awas tertukar corong. Yang ke satu aja. Bukan. Kan balik lagi ke rumus formalitas ya. Masanya ini berat ekuivalen
ekuivalennya berarti MR dibagi jumlah H plus kali yang ini 1000 ini kalau aja. Oh, dalam ini. Ya. Yang dalam itu yang ini juga. Berat ekuivalennya berarti MR asam oksalatnya dibagi jumlah H plus. Jadi berapa? Kalau tadi berapa? Boleh? Tadi udah. Mau buka? Mili. Udah? Oke. Boleh dibereskan alatnya kalau sudah beres. Ya, langsung bikin kesimpulan. Kalau yang NaOH nanti ditentunya setelah standarisasi. Jadi cuman plus minus aja kalau Kesimpulannya gimana Bu? berdasarkan praktikum yang telah dilakukan didapatkan larutan standar apa. Nah, jadi nanti di sheetnya tambahin aja konsentrasi NaOH akan ditentukan setelah standarisasi. Hati-hati terlewat. Kalau terlewat berarti harus menimbang lagi. Ya, hitung dibalikin lagi rumusnya. Rumus formalitas. Ya. Tapi pakai masanya yang ini, yang ya. Masanya yang ditimbang. Oke, bacakan berdasarkan sebanyak 0,1 M ya, sebanyak berapa kali? 0,1 M. Volumenya 100. iya. Ya, hasilnya nggak di Udah kan itu 0,1. Ya, pas kan ya 0,1 000. 4 angka di belakang koma berarti belakangnya 00. Konsentrasi NaOH akan diketahui melalui standarisasi. Betul. Itu aja. Ya, simpan lagi. Yang sudah dicuci alat-alatnya dikembalikan ke tempatnya semula. Bu pakai yang ini. Gram jatnya mana? Ini kan 1,575.
gramnya yang ini Ajul dapat. Oh gram, N dicarinya N. Oh BE, nyari dulu BE, boleh. Nyarinya N ya. Oke, tidak ada yang membuang sampah atau meninggalkan sampah di meja ya. Kalau sudah, boleh dibuang ke tempat sampah dulu. Alat-alatnya yang belum dikembalikan, boleh dikembalikan. Larutan, ya, boleh. Itu tuh di sana ada. Dapatkan larutan standar primer.
ya. Pakai spatula, coba dicongkel. Ya. Apabila larutan standar primer adalah dengan konsentrasi yang didapat berapa? Sebanyak bisa nggak? Batang pengaduk dong. Oh, udah kan? Apa? Udah, apa? Kering. Sudah? Oke, dipegang dulu LKPD-nya sudah beres. Tinggal Calsa sedang memindah tuangkan dulu ke botol reagen. Yang ini boleh dikembalikan dulu. Ya. Kalau sudah beres berarti salsa disimpan di rak bagiannya. Ya, ada yang kosong. Nah, rak yang standar. Oke. Oh, ini juga beres. Ajarah corongnya masih ada satu. Oke, kita tunggu temannya dulu ya. Gimana, capek? Enggak? Oke, ada kendala? Tidak ada, Bu. Oke, berarti sudah bisa ya dalam membuat larutan standar primer dan sekunder. Perbedaannya ketika menimbang, melarutkan ya. Lalu alat-alatnya ya yang harus dipersiapkan juga berbeda ya. Oke, setelah ini kita ada asesmen akhir dulu karena sudah di pertemuan keempat, berarti kita sudah melakukan penyampaian materi dari mulai awal pengertian larutan, terus perbedaan larutan standar primer sekunder, ya perhitungan konsentrasi dalam normalitas. Nah, berarti untuk terakhir sekarang kalian sudah unjuk kerja, ada asesmen akhir. Ya, jadi dipersiapkan HP-nya untuk melakukan asesmen akhir. Oke, sambil menunggu Calsa. Silakan dipersiapkan dulu HP-nya untuk melakukan asesmen akhir. Untuk asesmen akhir kerjakan ya dengan kemampuan masing-masing. Bila perlu kotretan boleh karena nanti di situ ada perhitungan ya. Boleh dibagikan dulu ke temannya.
Teruskan dulu. Kurang satu. Oke. Mengakret. Oke. Siap? Siap, Bu. Oke, siap. Chelsea sudah beres, siap? Kita mau melakukan asesmen akhir. Diingat kembali tadi pada saat unjuk kerja, alat apa yang digunakan untuk membuat standar primer dan alat apa yang digunakan untuk membuat standar sekunder. Lalu zatnya, awas jangan tertukar, ya. Oke, asesmen dimulai dari sekarang. Boleh di scan terlebih dahulu yang ada di depan. Waktunya 7 menit. Oke, diingat kembali ya karena soalnya ini nyambung dengan unjuk kerja. Alat yang terakhir tadi digunakan apa saja?
Sudah Windy? Sudah. Ada lagi yang sudah Bang? Sudah? Rashid? Oke. Eja? Belum. Yang sudah diperiksa lagi, yang belum submit. Sudah? 4 orang. Dah? Talita beres? Dah? Sapira udah? Moja sudah? Jalsa sudah? Berseberangan. 10 orang, 2 lagi. 11, 1 orang lagi. Hati-hati jangan lupa submit. Dah, ya. Oke, kita lihat dulu jawaban. Ya. Salah. Sorry. Oke, ada 8 soal. 1 poinnya itu 80. 1 poinnya 10, berarti kalau 8 betul semua 80 ya. Oke, Windy, Hansan, salah 1, Ajril, salah 3, Jril. Oke, yang lainnya. Oke, aman ya. Tinggal Ajril. Oke, kita bahas sedikit dulu. Yang sulit yang nomor berapa? Sudah jelaskan kalau yang nomor 1 mah dia kecuali, harus dibaca lagi, yang merupakan sifat standar primer kecuali Bersifat higroskopis ya, mudah menyerap uap air ya. Terus yang kedua, lihat pakai labu ukur berarti larutan standar primer. Nah ini berarti tinggal 1 dikali 40 dikali 500-nya diubah ke liter 0,5. 20. Terus yang keempat, alat yang digunakan untuk standar primer yang C ya, neraca analitik, labu ukur, botol timbang. Yang kelima, berapa yang harus ditimbang? 0,1 dikali 0,2 dikali 63 ya BE-nya. Berapa? 1,26 dilarutkan dalam 200 mili aquades. Yang 6 urutannya dimulai dari menghitung, terus menimbang, terus melarutkan, terus ya betul, lalu menambahkan pelarut sampai tanda batas, menghomogenkan dan pindahkan ke botol zat. Jadi yang betul yang mana? C ya. 7. Apakah larutan standar primer yang sudah digunakan pada titrasi asam basa? Oke, asam oksalat yang tadi kita buat ya. Nah ini terakhir, NaOH salah satu zat yang mudah menyerap uap air ya. Mana yang betul? Ya, NaOH itu bersifat higroskopis dan merupakan standar sekunder. Oke, ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, Ibu akan mereview sedikit materi dari akhir, jangan dilupakan. Untuk larutan standar primer, berarti dibuatnya di labu ukur. Ya, ditimbangnya menggunakan Oke, dipindah tuangkan secara kuantitatif. Ya, lalu dihitung kembali konsentrasinya.
Ya, digunakan untuk standarisasi dengan siapa? NaOH. Berarti NaOH itu larutan sekunder. Dibuatnya di apa? Gas kimia. Ya, mengukur aquadesnya di gelas ukur. Aquadesnya harus bebas CO2. Ya, hati-hati. Menimbangnya di mana kalau NaOH? Teknis. Oke, ya. Good job. Oke. Nah, untuk terakhir kita mengisi dulu lembar refleksi, ya. Lembar refleksi ini bukan soal lagi, tapi pada saat kalian belajar, apa yang kalian rasakan? Ya, setelah belajar, apa yang kalian rasakan? Tinggal jawab ya atau tidak. Oke, bisa? Bisa. Oke, dibagikan ke temannya langsung. Langsung. Ya. Oke. Ayo. Kurang satu Ibu. Kurang satu. Masih kurang nggak? Oke. Ini isinya kelas 10. Ya. Oke, tinggal dijawab ya atau tidak. Sesuai dengan pertanyaan. Kalau sudah, boleh dikumpulkan dengan LKPD-nya, ya. LKPD yang tadi per kelompok, kalau sudah diisi sampai kesimpulan, dikumpulkan kembali ke depan. Ya. Oke. Sudah? Kumpulkan lagi. Disatukan dengan LKPD-nya. Ya. Oke, untuk hari ini sudah cukup. Terima kasih. Berarti untuk pertemuan selanjutnya adalah kita melakukan standarisasi, ya. Jadi tadi larutan yang sudah dibuat NaOH-nya kita standarisasi dengan menggunakan asam oksalat, ya. Untuk ketua kelas boleh dipimpin dulu untuk berdoa setelah kita melaksanakan pembelajaran. Siap. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beres-beres semuanya, kursi boleh ke depan, dibuka APD-nya, boleh istirahat lebih dahulu ya. Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan.